Ya, jadi ini kadang-kadang kita ini ditakut-takuti dengan satu opini yang kemudian akhirnya kemudian kita dibayangi dengan satu ketakutan. Pertanyaan itu misalnya bisa kita balik gitu. Sistem yang diterapkan sistem sekuler, sistem demokrasi, tinggalan Yunani kok tidak dianggap menumpahkan darah. Apakah kemudian terus sistem demokrasi, sistem apa kapitalisme sekularisme itu lebih baik daripada Islam? Nah, itu juga saya kira perlu dimunculkan pertanyaan seperti itu gitu. Sehingga kemudian bukan langsung dan tiba-tiba menuduh Islam itu sebagai pertumpahan darah. Ini kan sebenarnya hanya persoalan apa namanya? Persoalan pemahaman. Jadi kalau sekarang itu umat itu menolak atau sebagian umat itu menolak itu kan karena mereka mendapatkan satu pemahaman yang sempit terhadap Islam. Sehingga akhirnya kemudian mereka seolah-olah Islam itu kejam. Seolah-olah itu Islam itu sesuatu yang harus ditolak gitu. Saya pernah berikan ilustrasi gini. Iya, bayangkan Ustadz Karebet ini, bayangkan. Ini ada satu kampung, yang katakanlah kampung desa, ya, desa gitu ya, sangat jauh pedalaman gitu. Lalu kemudian ada katakanlah ini sebagai perumpamaan saja. Ada program listrik masuk desa, ya. Lalu kampung itu mau masuk desa. Ada provokator yang tidak ingin listrik itu masuk desa itu. Ya. Caranya mengambil sekilas atau sedikit dari fakta listrik itu, lalu kemudian didramatisir dan pada saat yang sama menghilangkan fakta yang lain, akhirnya kemudian menimbulkan persepsi yang salah. Apa? Misalnya dia katakan bahwa listrik ini harusnya sangat berbahaya. Kalau sampai kena tangan orang kesetrum, Masya Allah, ini tidak butuh tahunan, tidak butuh bulanan, tidak butuh mingguan, tidak butuh cuman sekian detik, nyet, langsung mati. Ini berarti lebih berbahaya daripada corona. Ya, coba kalau digambarkan listrik itu hanya disampaikan nyetrumnya saja dan begitu membahayakan. Pertanyaan saya, kira-kira penduduk kampung tadi itu menerima atau menolak listrik masuk desa? Pasti menolak. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan informasi sepenggal tentang fakta listrik yang membahayakan. Tapi bayangkan kalau informasinya lebih lengkap. Misalnya begini, saudara-saudara, kita sebentar lagi ada program listrik masuk desa. Jadi dengan listrik ini saudara-saudara, segala perbuatan banyak kegiatan kita yang dimudahkan oleh listrik. Anda ingin nyetrika, tidak perlu harus pakai arang. Cukup cut langsung bisa nyetrika. Anda mencuci tidak perlu pakai tangan, cukup cet mesin cuci jalan sendiri. Anda tidak perlu pakai kompor, ya cukup cut langsung kemudian bisa membuat panas, tanpa khawatir dan seterusnya. Menyetel TV mau penerangan disebutkan berbagai macam keuntungan-keuntungan listrik. Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, kan itu nyetrum. Jangan khawatir. Listrik memang nyetrum. Tetapi jangan khawatir, setrum listrik itu bisa dihalangi oleh namanya isolator. Jadi kalau dia ditutup dengan kabel, itu tidak akan nyetrum. Kecuali kalau kabelnya kamu kelitek itu, kamu kupas, maka kamu akan kesetrum. Jadi kalau ada penjelasan gitu, kira-kira Ustadz Karebet ini mau apa tidak listrik masuk? Bukan hanya mau banget, menuntut kapan segera listrik masuk desa. Begitu. Nah demikian juga sekarang itu kan menjelaskan Islam itu kemudian dipotong sedemikian rupa. Misalnya tadi, ya ini pertumpahan darah. Islam itu diambil sisi yang paling ganas, potong tangan. Wah, kalau sampai hukum Islam terapkan, pudel semua itu tangannya, cara dipotong tangannya. Kamu dirajam. Kira-kira takut apa tidak? Takut orang. Hanya kemudian ditunjukkan begitu. Harusnya diberikan penjelasan yang lengkap tentang Islam. Misalnya tadi, ya tentang potong tangan. Mestinya tidak kemudian ujuk-ujuk potong tangan. Potong tangan itu kan sebenarnya adalah hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Mestinya dijelaskan bagaimana Islam mengatur soal ekonomi. Itu bahwa dalam ekonomi itu dalam Islam satu, ya kebutuhan sandang, pangan, papan dijamin oleh negara. Bagaimana negara itu menjamin, disampaikan bahwa setiap rakyat laki-laki yang mau nyaman wajib bekerja.
Kalau tidak bisa bekerja, negara wajib memberikan lapangan pekerjaan. Negara wajib menyediakan pendidikan gratis kepada mereka supaya mereka bisa bekerja dan seterusnya. Lalu kalau kemudian mereka tidak bisa bekerja karena cacat dan seterusnya, maka diserahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak bisa, maka di-cover oleh negara. Terus pertanyaannya, lalu untuk apa lagi mencuri? Kalau semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Mungkin ada yang bertanya, gimana bisa gratis semua? Bagaimana tidak gratis? Gunung emas dikuasai negara. Ya, tambang-tambang yang melimpah kuasai negara. Diolah untuk rakyatnya. Jadi jangan khawatir rakyat akan miskin. Karena apa? Karena negara memberikan jaminan atas itu semua. Jadi pertanyaannya, untuk apa mencuri? Itu. Ya, kalaupun dia sangat miskin, datang kepada negara. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Lisa'ili hakun walau ala faros. Orang yang meminta lisa'il, kata Nabi. Hakun punya hak untuk mendapatkan zakat. Walau ala farosin. Meskipun dia datang dengan naik kuda. Coba bayangkan Ustaz Karabet, orang meminta ke Baitul Mal, saya minta zakat. Lalu pada saat yang sama, dia naik kuda. Kuda ini kan harganya mahal Ustaz Rabet, ya, apalagi kalau Mitsubishi kuda, lebih berapa harganya itu? Ya. Orang naik mobil, ya kemudian datang Baitul minta, itu nggak usah keterangan surat RT RW saya miskin Pak, itu tidak cukup datang. Kalau Anda sa'il harus diberi. Apa itu menurut para ulama? Hadis itu memberikan penjelasan ketentuan kepada misalnya petugas zakat. Jadi kalau ada orang minta zakat itu harus diberi. Sekalipun dia ini apa sebagai husnudon, sebab sekalipun dia naik kuda bisa jadi kuda pinjaman, bisa jadi kuda itu sudah digadekan dan seterusnya, maka harus diberi. Gitu. Bagaimana bisa memberi zakat? Nah, dalam Islam itu ada caranya. Misalnya memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang punya untuk membayar zakat. Kalau tidak mau, mereka dipaksa, bahkan bisa diperangi. Sehingga yang terkumpul banyak, yang diberikan kepada rakyat juga banyak. Jadi semua tercukupi. Itu pertanyaannya untuk apa lagi mencuri? Kalau sampai mencuri, berarti ini ada masalah. Nah, maka apa? Baru dipotong tangannya. Kan begitu, Ustaz Karebet, gitu loh. Nah, termasuk misalnya, ya, kalau misalnya potong tangan. Ya, sebentar dikit. Nah, potong tangan tadi misalnya, harus dijelaskan secara proporsinya. Misalnya begini, saudara-saudara, dalam Islam itu ada hukum potong tangan. Tetapi potong tangan itu hanya ditujukan, dijatuhkan kepada pelaku pencurian. Mereka yang bukan pencuri tak perlu takut. Kalau masih takut berarti dia adalah apa? Jadi dalam Islam ada hukum kisos. Dan ingatlah hukum kisos itu dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Mereka yang bukan pembunuh tak perlu takut. Kalau takut berarti dia adalah pembunuh. Sekarang berarti apa? Yang takut-takut dengan hukum Islam itu berarti siapa Ustaz Karabet tadi? Ya? Nah, itu pencuri, pezina, perampok, koruptor. Sekarang pertanyaannya, kalau ada pencuri takut melakukan pencurian, pembunuh takut melakukan pembunuhan, koruptor takut untuk melakukan korupsi, apa yang terjadi? Aman, damai. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak siap keadaannya berubah jadi damai dan aman? Saya tidak siap nih, kalau motor saya nggak ada yang mencuri. Kira-kira ada enggak yang seperti itu? Ya. Kira-kira ada enggak orang mengatakan, saya itu enggak siap kalau istri saya nggak ada yang menzinai itu. Masa begitu? Saya kira hanya orang yang pikirannya bermasalah saja seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau dijelaskan seperti tadi lebih utuh, saya kira seperti perumpamaan listrik masuk desa tadi. Dia bukan menolak, tetapi ingin, bahkan apa Ustaz Karbet? Menuntut segera diterapkan.